Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Pada kesempatan hari ini nih Mas, saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Saya ingin selalu mendoakan kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Kenapa? Karena beberapa hari ini juga saya tidak upload video. Jujur Mas, saya itu sebetulnya sedang sakit. Waduh, sakit apa ini? Sedikit meriang nih. Waduh, merindukan kasih sayang bukan? Ya itu mah pasti selalu lah. Siapapun juga yang namanya kasih sayang itu perlu ya. Iya. Mungkin. Nah tetapi makanya saya ingin selalu mendoakan mudah-mudahan yang masih selalu setia nih mengawal kasus Subang. Karena peran dan eksistensi masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia ini sangat berpengaruh besar sepertinya dalam pengungkapan sebuah kasus yang terjadi di Subang atau yang dikenal dengan kasus Subang ini. Iya. Tapi ngomong-ngomong hari ini saya melihat sesuatu yang berbeda nih, keren banget. Kayak ini pakai jas, ada apa ini? Enggak, ya habis kerja Pak, langsung ke sini nih. Oh, seperti itu ya. Iya, jadi ya karena sebenarnya ada urgent nih. Urgent makanya ya udahlah, langsung ke sini aja gitu kan. Tapi Mas Sulis bagus nih, kerjanya pakai jas. Aduh. Kalau saya kerjanya pakai kampret. Iya, saya kan petani. Siap. Mas Sulis ini memang luar biasa. Enggak juga. Jadi ya kita kan menyesuaikan keadaan gitu loh Pak. Iya, kondisional saja. Kondisional. Jadi sewaktu kita di mana, ya masa kita di kebun pakai jas kan diketawain orang. Betul sekali. Itu kan kita kilo itu tuh beda. Itu. Tapi ini jasnya udah nggak usah dibahas ya. Ya. Karena saya kesini itu ada yang sesuatu hal penting nih Pak. Waduh, sepenting apa itu ya? Sepenting gini, kenapa saya langsung tiba-tiba kesini gitu kan? Ya masih kayak gini lah. Kesini itu saya mau menanyakan nih, katanya saya dengar kabar nih, Danu ini mau melaporkan orang-orang atau media yang menggoreng Danu atau memframing Danu atau memfitnah Danu ke pihak kepolisian gitu Pak. Iya. Nah, itu bener apa enggak gitu loh Pak? Masalahnya ini ya sebenarnya kalau saya sendiri sih mendukung ya kan, mendukung. Ya bukan apa-apa karena ya mungkin nggak usah dijelasin kan, dampaknya itu negatifnya banyak daripada positifnya. Iya. Itu kan? Ya karena pelakunya aja belum ketemu gitu kan. Iya. Menjas seseorang gitu kan, kena mental dia gitu. Nah, ini kebenarannya itu gimana gitu loh Pak? Bener nggak nih Danu mau melaporkan ke polisi gitu menurut Bapak ini? Nah, jadi gini nih. Ini sebelum Mas Sulis ngomong juga di salah satu komentar saya nih ada nih yang menyarankan dan ada pula yang menanyakan terkait pertanyaannya sama ini. Jadi pertanyaan Mas Sulis ini pas banget, sekalian juga menjawab. Berarti mewakili ya? Mewakili nih pertanyaannya. Siap. Jadi bukan persoalan benar atau tidak benar ya, karena memang menurut saya belum terjadi nih. Oh gitu. Tetapi menurut saya itu memang harus banget. Waduh. Kenapa? Alasannya nih? Iya, karena begini ya. Mungkin Mas Sulis juga tahu, sengaja sama saya saat ini saudara Danu itu dibawa sama saya, diajak untuk mengikuti berbagai kegiatan lah. Iya. Terutama dalam kegiatan usaha ya. Iya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kasus ini sampai sekarang juga akan tetap. Para penonton juga ingin tahu sudah seperti apa sih? Betul. Kok begitu-begitu terus katanya begitu kan ya? Lanjutannya gimana sih? Lanjutannya gimana kan seperti itu. Nah, saya rasa kalau untuk persoalan itu kan sebetulnya adalah pihak kepolisian ya yang mempunyai kewenangan ya. Jadi menanyakannya bisa juga sama saya, tapi mudah-mudahan itu juga menjadi sebuah atensi gitu loh. Mudah-mudahan kasus yang terjadi di Subang ini cepat terungkap ya. Ini kembali kepada Danu. Danu itu dari semenjak sering dimintai
keterangan pada waktu itu karena memang posisinya sebagai saksi ya, besar dan kecilnya juga sangat memiliki pengaruh ya. Iya. Pengaruh terhadap kejiwaan dia sendiri gitu loh. Betul. Kenapa Mas? Karena jangankan dipanggil pihak kepolisian, ya kan? Iya. Orang yang awam mah biasanya kalau nginjek kantor polisi juga gemeteran. Iya, betul. Apalagi dipanggil, tidak terlepas salah atau tidak kan? Betul. Karena memang salah atau tidak itu istilahnya pihak kepolisian dalam hal ini penyidik hanya memintai keterangan kepada saudara Danu dan saksi-saksi yang lain pun untuk dimintai keterangannya terkait kasus yang terjadi di Subang dengan sebuah harapan dapat memberikan petunjuk sehingga kasus yang terjadi di Subang ini terang benderang ya. Iya. Apalagi sekarang kita dengar juga kan jumlah saksi sudah banyak ya, sekarang sudah menjadi 100 katanya. Untuk kebenarannya saya juga tidak tahu nih ya. Tapi itu katanya. Nah, kembali kepada Danu mau melaporkan, menurut pendapat saya itu sih memang harus. Sekali lagi kenapa? Karena memang dari sejak itu juga Danu itu pikirannya sedikit terganggu juga. Terus kalau misalkan kendaraan ini sekarang itu, Danu itu ibarat sebuah kendaraan yang cakramnya macet gitu loh. Jadi dia mau gelinding itu tanggung gitu loh, karena memang sudah ngunci nih ya. Apa kayak motor kebanjiran Pak, belebek gitu, apa ya bahasa Indonesia belebek. Jadi ya pokoknya karburatornya ini kemasukan air gitu kan. Di starter yang nggak bisa, di selaya oblak gitu kan, nggak kena. Ya, kira-kira seperti itulah. Kita juga kan tahu banyak sekali yang memframing Danu, ya kan, yang menyangka itu ini dan Danu. Nah, sebetulnya menurut pendapat saya sih itu juga sangat merugikan ya. Iya. Merugikan karena opini-opini seperti itu akan membuat mindset netizen itu semakin tanda tanya gitu loh, tanda tanya besar. Iya. Nah, akan tetapi saya melihat sekarang ini sih sebenarnya yang namanya netizen udah pinter sih. Betul. Udah dapat melihat kira-kira mana yang baik, yang benar dan yang tidak benar seperti itu. Kira-kira seperti itulah Mas. Cuman kalau di masyarakat gimana sih kabarnya Danu? Jadi maksudnya ada kabar miring nggak gitu? Ya kalau ini kan maksudnya kan ini kan nyangkutnya kan pribadi nih, ini kan pribadi Danu. Jadi kadang kan orang jadi malu keluar itu bahasa Jawanya pekewuh lah gitu Pak. Iya kesini salah gitu loh. Walaupun emang sebenarnya yang kalau menurut dia kan emang nggak salah gitu kan. Ya karena orang-orang tuh udah menyudutkan dia gitu loh Pak. Ya memang ada sebagian yang memang mungkin karena banyaknya opini juga sehingga ya itu tadi masyarakat menjadi bertanya-tanya ini sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Nah jadi saat ini kan Danu sebagai saksi makanya dia itu makanya kita semuanya ini ingin cepat kasus terungkap karena apa? Karena misalkan nih mau kerja kerja keluar kota nanggung juga kan. Karena iya posisi Danunya masih sebagai saksi kan. Iya, dan terus juga mungkin siapa yang mau nerima istilahnya gitu ya. Hanya gua yang mau menerima nih. Aduh, sangat mulia ini Pak, serius. Ya. Dan sekali lagi selain saya juga sebenarnya Bapak Ahmad Taufan Sudirjo juga sebagai kuasa hukumnya bersedia sih untuk bisa mengkaryakan Danu lah. Ya, jadi kan kadang kan orang juga yang tadinya teman akrab gitu kan, mungkin temennya nggak apa-apa tapi orang tuanya jangan bergaul sama dia gitu kan, mungkin kayak gitu, jangan lagi ini kan dia masih ini masih itu gitu kan ya, pasti. Tapi sama saya udahlah jangan terlalu banyak berpikir ke situ. Kamu juga sekarang masih statusnya masih sebagai saksi, hanya dimintai keterangan aja oleh pihak penyidik untuk bagaimana membuat kasus ini menjadi terang benderang. Kamu itu jangan terlalu takut, tapi isi kegiatan kamu itu dengan kegiatan yang memang bermanfaat gitu loh. Iya, karena kan kalau di rumah terus nih Mas, dia itu bisa bete Mas. Kadang-kadang kalau bahasa dia itu apa ya?
pokoknya ente pada ruguh katanya kalau di rumah terus. Makanya dibawa sama saya gitu kan, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat dia. Ya setidaknya kan bisa menghasilkan duit lah buat jajan dia, buat rokok dia juga begitu. Iya, benar sih kalau di sini kan belum jauh ya kan, belum ya masih satu kecamatan kan, nggak jauh gitu. Jadi seandainya ada apa-apa nih dari pihak kepolisian memanggil Danu lagi kan gampang. Ya, gua anterin pasti. Iya. Kalau misalkan jam 9, kayak dulu aja pemeriksaan di Polda Jabar, jadi pemeriksaan jam 9, jam 8 gua udah stay di sana. Dan keduanya juga ya hati-hati juga karena kan pelaku ini belum ketahuan siapa-siapanya, ya kan? Justru itu. Masih berkeliaran, masih gitu kan? berkeliaran. Iya, ngerinya tuh di situ. Iya, Mas Sulis juga ngeri, takut ya? Iya ya, kan masih warga Jalan Cagak gitu loh, Pak. Nih kata pelaku yang mendengar video-video kita nih orang bacot mulu nih, gua sikat juga nih katanya gitu kan. Iya, takutnya kan gitu kan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ketakutan itu saya yakin juga ketakutan bukan ketakutan kita aja ya. Jadi apa kita laporkan bareng apa ke Maha? Nah, kalau menurut saya sih tadi harus maksudnya harusnya itu bukan harus laporkan bareng sih. Oh gitu. Ya, jadi kalau menurut saya ini kan persoalan kasus Subang belum selesai nih. Iya, iya. Jadi tidak harus menimbulkan persoalan baru dengan melaporkan ini itu gitu loh maksud saya. Iya sih, betul. Menurut pendapat saya sih seperti itu. Jadi kepada Danu walaupun di framing walaupun itu ini juga ya tidak masalah. Tapi keadaan sekarang Danu gimana? Maksudnya ya secara psikologisnya gitu kan, mentalnya dia sendiri kayak gimana kalau keluar sendirian itu gimana? Ya kalau secara psikologis menurut pendapat saya sekarang sudah lebih santai, rileks ya. Tapi saya tidak mengizinkan nih kepada Danu untuk berkeliaran main kemana sendiri gitu. Ya khawatir aja sih Mas. Iya. Makanya sama saya lebih baik ya bareng aja sama saya gitu loh. Bareng mengikuti kegiatan-kegiatan ya saya lah. Iya. Oh apa aja yang penting kan yang penting ada kemauan aja sih seperti itu kira-kira. Betul. Jadi sekali lagi untuk ada yang memframing Danu ini secara pribadi saya tidak harus dilaporkan lah. Berarti isunya cuman isu doang ya berarti ya? Itu cuman isu aja. Lagi pula saya berpikir, saya melihat nih ya, kalau saya melihat kuasa hukum Danu, Pak Ahmad Taufan Sudirjo, itu kayaknya orangnya juga nggak kayak gitu-gitu amat. Ya. Gitu ya. Maksudnya gua meledak, wah harus ini gitu kan? Tidak lah. Beliau itu kan ya walaupun yang saya lihat ya, saya juga banyak belajar dari beliau. Beliau itu menurut saya sangat bijaksana sekali. Memang yang namanya kuasa hukum sih kerjanya lebih membela kepentingan apa yang menjadi hak-haknya kliennya ya. Iya. Tetapi beliau itu kan sekali lagi tidak pernah menyudutkan sana sini. Nah, adapun yang pernah memang ada menyudutkan Danu sana sini, padahal kita tahu nih pihak kepolisian saja yang lebih memiliki kewenangan. Ya kan yang namanya BAP itu kan rahasia juga kan. Iya betul. Ya kan sudah dikantongi oleh pihak kepolisian keterangan daripada saksi ya kan. Dia kan tidak menjas atau tidak menyangka seseorang oh ini itu tidak kan. Kenapa? Karena tentunya dia lebih tahu ya gitu kan dari hasil pemeriksaan. Karena kan harus ada sebuah sinkronisasi gitu loh Mas. Iya. Seperti itu. Jadi biarkan saja yang memframing Danu karena saya yakin yang namanya benar tidak pernah tertukar dengan salah Mas. Betul. Ya misalkan nanti sekarang ini kalau ibarat orang Sunda bilang Danu itu manggih perih, dapat perih. Perih kan kalau kita luka kan perih ya. Iya. Nah kalau dapat perih kata orang Sunda itu, kata orang tua saya dulu itu sudah dapat perih sok dapat perah. Perah itu kan kalau di ular bisa ya. Jadi saya berharap semoga kasus Subang ini cepat terungkap dan Danu nanti bisa menunjukkan jati dirinya, bisa sukses, bisa menjadi kebanggaan buat orang tuanya,
hidupnya bisa bermanfaat juga untuk nusa bangsa dan agama gitulah kira-kira. Ya. Siap. Saya juga setuju sih. Ya kalau saya kan darahnya masih darah muda gitu loh Pak. Ya. Beda kalau sama Pak Heri kan istilahnya pertimbangannya itu udah lebih jauh gitu. Bedanya gimana Wong? Saya juga masih muda kok. Beda bagaimana? Kan kalau saya kan seumuran sama Danu, benar. masih dua-dua. Iya benar. Umurku dua gitu Pak. Iya pokoknya gitulah. Walaupun kita diperlakukan seperti apa dan bagaimana, tidak usah terlalu gimana ya, tidak harus kita membalas seperti itu. Sekali lagi, Danu tidak akan pernah, untuk saat ini tidak akan pernah melaporkan siapapun yang pemframing itu ini. Saya yakin juga ya, sekali lagi kuasa hukumnya juga tidak seperti itu gitu loh. Malah beliau ini Pak Ahmad Taufan ini selalu mengajarkan kepada saya untuk rahmatan lil alamin lah, untuk selalu istiqomah seperti itu. Jadi saya banyak belajar dari dia. Makanya sekali lagi, banyak yang memframing itu ini tidak harus melaporkan. Kita serahkan saja sama Tuhan yang Maha Kuasa. Itu ambil baiknya aja mungkin. Ambil hikmahnya saja gitu. Siap. Terima kasih. Jadi itu aja yang ingin ditanyakan ya. Kalau untuk sekarang iya. Tapi ini untuk berikutnya ya. Ini tapi nggak usah dijawab sekarang sih. Iya. Jadi gini, sebenarnya kan Danu ini lanjut lagi ke Danu nih. Karena nih Pak Heri ini spesialis Danu kalau menurut saya. Spesialis nih kan. Kan orang kan ada ahlinya sendiri-sendiri. Spesialis Danu. Sebenarnya awal mula kenapa sih Danu ini kok diseret-seret, padahal toh dia istilahnya walaupun dia ini seorang karyawan di dalam yayasan, ya kan. Tetapi kan posisi dia kan yayasan ini di rumah. Posisi Danu tuh nggak serumah sama dia, nggak serumah sama korban. Terus Danu juga nggak melihat, istilahnya nggak melihat kejadian, atau pas waktu pagi-pagi itu Danu di sekitaran TKP ya gitu. Itu gimana sih awal mula Danu ini mencuat di media, tiba-tiba kok rame Danu itu kan. Padahal kalau di secara ininya kayaknya sih nggak, hanya saksi biasa sih kalau menurut saya gitu loh. Kenapa kok sampai ini rame gitu? Perlu dijawab sekarang kan nih. Sebenarnya saya sudah pernah menulis dari histori awal cerita Danu gitu loh. Intinya mah kronologi kejadian menurut versi Danu. Saya juga sudah nulis seperti apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Danu juga kan, kronologis kejadian. Bikin juga ya. Sebenarnya saya juga membuat juga gitu loh Mas, gitu kan. Nanti insya Allah saya juga akan jelaskan, kalau tidak akan saya jelaskan sekarang ya untuk soal itu. Janganlah, mungkin takutnya videonya terlalu panjang Pak, orang jenuh. Jadi ya maksudnya saya ini, kalau saya sendiri pengen tahu gitu penyebab awalnya ya mungkin ini karena apakah saya yang kurang update gitu kan? Apakah saya yang kurang update, jadi kurang tahu kenapa Danu sampai begitu melambung tinggi istilahnya gitu kan? Nggak kayak saksi-saksi yang lain biasa kan, kayak Pak Ujang sendiri yang beliau di TKP pas hari H ya kan, pas pagi-pagi kan beliau ada di TKP. Itu juga nggak terlalu ini biasa-biasa aja gitu loh. Terus saksi lain ada, kalau nggak salah tuh tukang bubur apa tukang parkir gitu kan, ada kan. Terus yang pertama kali lihat itu di mobil kan ada. Sedangkan Danu kan enggak gitu loh Pak. Gini Mas, kira-kira gini. Kalau misalkan Mas pertanyaan ini akan saya jawab ya. Kenapa Danu seperti itu? Kalau kira-kira Mas sedang berburu nih, Mas sedang berburu, sedang begini nih ya. Terus tiba-tiba ada target sasaran nih ya. Betul. Target sasaran yang menurut Mas lebih empuk nih. Ya kan, ada yang jauh, yang lebih dekat, ya kan, lebih pas. Pokoknya spotnya untuk ambil bidik tembakan itu lebih tepat aja gitu kan. Kira-kira mau bidik yang mana itu?
Ya yang dekat dong, Pak. Hah? Yang dekat. Yang dekat mungkin deket. Ya. Ya, maksudnya itu kebetulan, apalagi kalau misalkan yang mau kita tembaknya itu kakinya udah pincang sebelah ya. Pasti lebih gampang istilahnya ditembaknya. itu lebih gampang di ini ya. Tepat sasarannya itu akuratnya itu mungkin kalau yang lain itu 50%, yang ini tuh bisa nyampe 80%, bisa jadi sampai 90% itu. Iya, jadi maksudnya gini Mas, lah itu terlalu gimana ya. Jadi berarti gini aja, mungkin Danu itu dianggapnya memang ya tahu sendiri kan, awal ya. Sekarang aja dia sudah pinter nih sekarang mah. Beda di sekarang itu kan. Kalau dulu mah kan ya saya juga sering wawancari dia kok. Dulu ya kan pada saat awal-awal cara bicara dia juga masih campur antara Sunda dan bahasa Indonesia juga masih campur itu, masih bingung itu. Tapi sekarang sudah pinter, apalagi sekarang diajari bahasa Inggris terus tuh sama Bang Yahya Muhammad tuh. Iya. Siap. Jadi little-little si Aiken tuh ya. Oh, Mas Sulis juga kalah nih nanti bahasa Inggrisnya ya. Saya bisanya yes or no. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Ya. Jadi dilanjutkan besok lagi. Nah, dan kepada teman-teman semuanya mengenai pertanyaan itu sudah terwakili ya oleh pertanyaan Mas Sulis. Jadi kalau menurut pendapat saya ada framing ini tidak mesti harus melaporkan. Ya. Tidak tidak harus melaporkan. Kita fokus aja, kita berdoa aja bagaimana kasus yang terjadi di Subang ini cepat terungkap dan Danu isi aja kegiatan Danu yang memang bermanfaat ya. Banyak juga beribadah gitu loh. Berusaha bekerja dan berdoa lah, kira-kira seperti itu Mas. Siap. Dan kepada teman-teman, menurut pendapat teman-teman seperti apa, saya ingin tahu juga, silahkan untuk berkomentar nih ya. Betul. Oke, gitu aja Mas ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Alhamdulillah Masnya jadi lega ya Pak. Langsung pulang ntar. Oh, langsung pulang. Ya. Oke teman-teman, sementara seperti itu saja dulu. Sekali lagi semangat dan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah, walinayal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.